Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan Ya, duduk. oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, jadi kesini Masnya ingin melakukan apa? Ya, jadi kedatangan saya hari ini ingin melaksanakan konseling Pak. Melakukan konseling ya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalan Mas, nama saya Ibrahim Helmi Pratama. Saya di sini yang akan melakukan menuntun Mas dalam sesi konseling ini. Baik Pak. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Mas terlebih dahulu. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Zainuddin pakai J. Saya kebetulan datang untuk konseling hari ini. Oke, Mas Denudil ya. Selamat datang Mas. Kalau boleh tahu nih, Mas Denudil sedang merasa kenapa? Ya, jadi belakangan ini saya merasa cemas dan sedikit tertekan, Pak. Cemas dan sedikit tertekan ya. Iya, gitu. Oke. Mas Denudil udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum pernah Pak, ini baru pertama kali. Pernah ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu nih 3 asas dalam konseling ya. Ya, Pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Mas akan saya rahasiakan dan tidak ada yang tahu ya Mas selain kita berdua. Lalu ada asas keterbukaan, di mana Mas cerita secara terbuka dan tidak ada ditutup-tutupi. Lalu saja ada asas sukarelaan, di mana Mas secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Sudah bisa dipahami Mas? sudah bisa Pak. Oke. Kenapa nih permasalahan Mas? Kalau saya boleh tahu. Saya nggak tahu ya Pak. Yang saya rasain itu belakangan ini cemas dan takut, khawatir gitu, karena kebetulan kan saya saat ini mahasiswa semester akhir Pak, menginjak di semester 7. Dan belakangan ini ketika saya menyusun skripsi agak susah sekali untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Tapi dari pihak prodi tidak tahu menau, dia pengen tanggal sekian harus sudah selesai seminar proposal saya, sedangkan untuk saya bimbingan aja itu sulit sekali gitu Pak. Jadi permasalahannya itu sulit menemui dosen ya Mas ya. Iya. Sebelumnya ada ini nggak Mas, langkah-langkah yang Mas lakukan terlebih dahulu? Yang saya lakuin sih ada beberapa. Yang pertama itu saya sudah menghubungi pihak dosen pembimbing saya terkait minta untuk jadwal, tapi ya beliau hanya bilang ya udah ntar. Jadi saya cuma bisa menunggu gitu Pak. Dan ketika saya melaporkan hal ini ke pihak prodi, ya jawabannya juga sama, ya udah dicoba dulu Mas, gitu. Tapi kan itu tidak ada jawaban pasti kan Pak. Nah, makanya saya merasa khawatir, tertekan. Ya, berarti Masnya merasa khawatir, tertekan, dan juga mungkin lebih ke arah ini nih waktunya sudah mepet gitu ya. Iya, kontrolnya. betul. Dan juga tidak ada kepastian seperti itu ya. Untuk selanjutnya, apakah Mas udah ada nih kepikiran apa yang harus Mas lakukan gitu? Kalau kepikiran sih
Saya sudah kepikiran untuk mencoba menghubungi lagi sih Pak, kalau misalkan memang tidak ada jawaban pasti dari dosen pembimbingnya, ya mau tidak mau saya mungkin ganti dosen pembimbing. Oke, berarti memang di sini ya kalau saya lihat masnya udah kepikiran lah ya untuk keluar dari permasalahan mas ini dengan akan menghubungi dosennya lagi, dan juga jika dosen yang mungkin tidak merespon atau apa ya, seperti yang mas saya bilang tadi, mas mungkin bisa mengajukan ganti dosen seperti itu ya mas ya. Oke, untuk kedepannya ada yang mas bingungin lagi nggak dalam permasalahan mas kali ini? Tidak sih Pak, saya sudah merasa cukup lega dan merasa sudah tahu apa yang saya lakuin dan arahnya seperti apa sudah cukup jelas Pak. Jelas. Untuk mungkin masnya sepertinya sudah tahu ya untuk jalan keluarnya seperti apa. Jadi mungkin ya sepertinya masnya bisa melakukan seperti yang tadi mas bilang tuh, mungkin bisa menghubungi dosennya lagi. Mungkin nanti kalau misalnya dosen nggak respon, bisa mengajukan pergantian dosen ke TU seperti itu. Oke, selanjutnya kalau ini mas sudah cukup jelas apakah permasalahan ini sudah bisa selesai atau belum? Ya, saya merasa sudah cukup jelas sih Pak terkait apa yang harus saya lakuin, dan mudah-mudahan setelah saya ngelakuin apa yang sudah saya pikirkan ini, permasalahannya bisa selesai Pak. Permasalahannya ya memang diharapkan selesai mas ya. Oke, selanjutnya kalau saya boleh beri masukan, apakah boleh saya beri masukan? Boleh Pak. Oke, kalau masukan dari saya ya masnya memang harus semangat lah ya mas ya, apalagi saya paham lah mas lagi di fase susah-susahnya lah, kalau ibaratnya mahasiswa ya, lagi bikin skripsi mungkin, dan juga mungkin di luar skripsi ada kesibukan lain kan. Kalau saya bisa kasih masukan, masnya jangan stuck, jangan putus asa, jangan merasa depresi ketika masnya nggak bisa menemui dosen untuk melakukan bimbingan. Teruslah mencoba untuk menghubungi dosennya, jangan patah semangat. Intinya semoga skripsi mas juga dapat selesai dengan tepat waktu. Dan selanjutnya kalau misalnya udah mas lakuin semuanya itu ya seperti yang tadi mas bilang juga, ganti dosen juga untuk mengajukan ke TU juga bisa kan. Sepertinya itu aja sih mas masukan dari saya. Terima kasih banyak Pak atas masukannya dan motivasinya. Ya, saya jadi agak sedikit terdorong, bukan sedikit sih, cukup terdorong untuk melaksanakan apa yang saya harus laksanakan. Sudah cukup jelas ya mas? Sudah cukup Pak. Sudah gimana? Perasaannya sudah cukup lega atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah cukup lega sih Pak, dan jadi semangat lagi buat yuk bisa gitu. Harus semangat ya mas ya. Iya. Oke, mungkin ke depannya nanti kalau mas ada masalah lagi nih atau permasalahan ini ingin dilanjutkan, melihat kelanjutannya, mungkin mas bisa datang lagi nih ke saya,
melakukan sesi konseling selanjutnya. Boleh Pak, boleh. Ya, mungkin saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali Bapak. Ya sama-sama Mas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ke Bapak untuk hari ini. Sama-sama Mas.